tengah, kemudian tengah samping. Tengah samping berarti tengah dulu, baru bagian medial. Tengah, bagian medial. Tengah, bagian medial. Tengah lateral. Tengah, lateral. Tengah, lateral. Nah, kalau ini hanya cukup sampai di trochanter. Kalau ini tadi sampai ujung, ini trochanter, terus saya lakukan interstisial seperti tadi. Sama, nanti kalau di lutut yang pakai 2 jempol tadi untuk di kanan kiri patella, rotasi pakai 2 jempol. Jadi ini ada 3 step, ada 5 step dulu. 2 step di bawah garis sendi, tengahnya pas garis sendi, kemudian nanti 3 step, 1, 2, 3. Kemudian yang di sini bagian media kayak interstisial seperti tadi ya, yang model seperti ini, hitungan 5. 3 step juga turun ke bawahnya begini, hitungan 5. Bukan tangan saya yang begini, ini saya nempel bagian saya ya, dorong kanan kiri ya. Jadi kalau kayak gini fisioterapi sehat. Kalau fisioterapi ngerjain pasien bukannya semakin capek, artinya semakin sehat. Kalau kita pakai prinsip proper body mechanics. Terus untuk yang bagian lateral itu rotasi pakai jempol tadi. Ada kosong nih. Nah, terus yang ngosongin siapa? Osapokitea. Osapokitea berarti kita lakukan interstitial gradient seperti ini. Sama ya, yang gunakan 4 jari berarti ini jempolnya lah itu. Udah kosong kan? Jadi kosong-kosong berarti kan kita bisa dorong cairan yang di sini. Prinsip di tangan seperti itu juga. Jadi kalau lakukan tadi di ekstremitas saya kira gampang. Misal yang di sini kan saya butuhnya cuma begini, kemudian begini. Awal kan udah sebelumnya di sini kosongin dulu, dorong, dorong, dorong. Nah, bedanya kalau karena letak cairan itu di ketiak, berarti kan kalau ini saya dorong, saya sedikit rotasi ke sana ya, si cairan itu biar masuk ke sana. Terus saya kosongkan di sini, modelnya seperti ini. Basicnya ya pengulangannya 5. Kemudian ini saya kosongkan. Oke, kosongin lagi, dorong lagi ke sana, dorong lagi, terus ngulang lagi, interstisial fluid lagi. Oke, untuk di ekstremitas lebih gampang. Kalau paling sulit basic. Butuh tenaga ekstra untuk ngerjainnya pasien memang ya basic. Dan ini nggak boleh terbalik. Kalau cairannya keliru kita dorong ke kepala kan jadi overload dari kepala karena proksimalnya di jantung, berarti kita kan cairan itu masuk ke kepala. Padahal dulu pas kita pelatihan ya bisa karena baru ya, saking semangatnya ngedorongnya ke atas terus pusing bener ya, si teman pasangan latihannya jadi pusing. Oke, kanan samping. Terus kalau pas kita ngerjain sampingnya, ngerjain pediatri kasus anak yang wah nangis, bisa dapat situasi parasimpatis, bikin tenang, pembuluh darahnya jadi vasodilatasi, nggak bisa ya, berarti butuhnya yang area tenang. Jadi misal bed harus saya di fisioterapi, bednya kan banyak ya, udah cari yang agak adil, cari tempat yang kosong yang nggak jalan. Tapi ya karena suka mengganggu, sekarang terus saya usul untuk pediatri pindah ke lantai 4, jangan dijadikan. Karena apa? Lansia itu kan paling nggak bisa suara gaduh, apalagi cucunya nangis kayak gitu. Kalau lihat anak nangis ingat cucunya, tensinya kan jadi tinggi terus. Jadi pokoknya geriatri jangan dicampur jangan dengan anak-anak. Udah si pasien pulang dari fisioterapi gara-gara lihat si anak sipinya nangis yang sebegitunya, malah dia jadi tambah pusing karena
Ya itu salah satu teknik. Jadi kita kalau masih service excellent nanti ada ya pelajaran wirausaha ya. Gimana mau bikin fisioterapi, ya pastikan ruangan itu berbeda antara pasien umum dengan anak, dan ternyata emang nggak nyaman antara anak kalau dicampur sama umum. Pasien umumnya nggak nyaman karena anak pasti nangis, anak normal pun pasti juga nangis kalau dilatih. Jadi memang misalkan antara anak dan kasus umum. Oke, biar kelihatan yang ini. Tangan kedua tangan di atas sternum. Sternum itu berarti kan ulu hati. Ini ya sternum. Ulu hati, sternum. Oke. Ini fungsinya apa? Pada saat kita pegang dadanya pasien ini sebenarnya kayak kenalan aja antara tangan kita dengan tubuhnya pasien supaya nggak ditolak dan sebagainya, sehingga untuk bisa ada resonansi lah ya, resonansi kontak. Kita harus nyamain nafasnya kita sama nafasnya pasien. Seperti yang saya ceritain kemarin ya. Kalau punya anak, dokter anak cuma dipegang gini aja, obatnya belum dibeli udah turun sakitnya dan sebagainya. Memang di situ ada istilah motility. Organ kita itu bergerak, tapi kalau posisi tubuh kita mungkin seperti duduknya mudang atau posisi di kelas enaknya nyantai kayak gitu kan kejepit. Hati itu harusnya geraknya, motility dia punya gerakan sendiri sebelum digerakkan oleh tarik nafas hembus dari diafragma. Akhirnya gerakannya cuma ngek, nggak bikin rotasi. Terus kalau udah gini, efeknya ya nggak sehat hatinya. Terus kalau nggak sehat, kadang pengaruhnya akan muncul di shoulder pain, sisi sebelah kanan. Jadi kalau shoulder pain, cek dulu apakah impingement, tendinitis supraspinatus, tendinitis bifida atau apa. Kalau tes itu nggak pola kapsuler, nggak apa, nggak nyeri, oh curiga lagi, jangan-jangan cervicalnya ya kan bahu sekitar C4 C5 ya, nanti sekitar C4 cek dengan manuver falsafah dengan ini enggak, kita harus curiga dulu, jangan-jangan artinya masalah gitu kan. Jadi harus lakukan tanya ke pasiennya, biasa tidurnya seperti apa, biasa duduknya di mana, aktivitasnya seperti apa. Itu penting untuk melihat kebiasaan pasien. Oke. Bahkan nanti di teman-teman fisioterapi yang melakukan ini di lapangan olahraga, untuk kasus sepak bola, pasien si timnya jatuh kayak pingsan karena ketajam melawannya, atau mungkin temennya sendiri udah nggak sadar, fisioterapinya turun ke lapangan, kasih motility aja, tarik nafas panjang, mulus, nyamain nafasnya sama pasiennya. Pasiennya udah bangun, si atletnya bangun dan lari, terus akhirnya itu aku ya fisioterapinya dukun ya. Ini memang secara konsep visceral manipulasi dengan kita nyamain nafas sama pasien itu memberikan efek nggak usah pakai tenaga dalam. Oke, kalau kita udah stay, kita udah nyesuaiin nafasnya sama pasien, kalau susah dapatnya terjamin mata aja biar dia dapat feelnya, oh ini nafas, ini hembus gitu ya. Oke, setelah itu muncul ke aquamion. Kalau saya gunakan tangan saya tanpa kekuatan di tubuh saya, tanpa motor body mekanik yang kelihatan gerakannya kasar banget. Kemudian misal saya beri retraksi, ya retraksi seperti itu. Tapi di sini kan perintahnya motor body mekanik ya, berarti saya kompresin terus, saya juga siap muda-muda. Sehingga pada saat membuat retraksi dari bahu, kaki saya sebelah kanan itu digigit, badan saya sedikit maju ke pasien. Yang memberi berat itu adalah tubuh. Begitu saya kurangi jinjitnya, maka tekanan di tangan saya berkurang.
bukan saya dorong tarik, enggak. Oke. Jadi pas meninggalkan bahunya pasien soft karena gerakan dari kaki yang dari jinjit ke tubuh. Dan kalau ini saya langsung ninggalin pasti cepat banget dan kasar gitu. Kalau saya kaki saya nggak jinjit nih, misal habis dari makan ini dengan kekuatan tangan saya terus saya lepas, seperti itu. Tapi kalau ini kan saya nggak pindah tempat, kemudian jinjitan di kaki saya yang sebelah kanan saya hilangi, maka tekanan itu berkurang. Rasa ya bedanya. Ya. Kemudian 3 kali ya, maksudnya tidak geser tuh bukan habis dari sini terus begini, balik lagi begini lagi, nggak boleh. Jadi dari sini ke akromion, kemudian kaki saya mulai landing lagi, takaan ini hilang, saya mulai lagi dari standing. Ini maksudnya geser terus. Kemudian geser tangan ke trapesius gunakan 2 jempol. Tight head kita bagi jadi 3 bagian. Yang pertama si clavicula, di atasnya clavicula ini yang garis pertama set. Trapesius kan, terus ini set, ini strap. Jadi nggak usah dari sini sampai ke belakang gini. Trapesius kan letaknya di sini. Misal kita mau terusin nggak bisa ngerem gitu ya, dari sini nggak bisa ngerem jatuhnya ke tempat tidur, bukan nemuin tulang belakang enggak. Kemudian profundus terminus, profundus itu yang di sini, jadi masih di leher, tapi puncak leher itu sudah hampir dekat sama. Nah kita mungkin udah seperti ini ya. Jadi kita ngabisin leher paling atas atau leher paling atas, nempel saja dengan gerakan membuka ya intinya. Jadi ini kan pelajari di jempol itu nggak usah aktif, nggak ngapain. Terus kita lurus. Hitungan terus turun ke step di bawahnya. Apa aja ya?